Nah, ini yang terakhir dari rangkaian menguburkan setelah menyiapkan kuburan. Selanjutnya adalah kegiatan penguburan. Jadi kegiatan penguburan ya banyak seremonial sebenarnya yang terjadi seperti angkatan bersenjata. Biasanya ada tembakan salpo, ada upacara kenegaraan, ada banyak macam-macam lah. Tapi yang menjadi prinsip mungkin saya menuliskan di sini adalah pertama adalah menguburkan tentunya. Jadi awali dengan bagaimanapun dengan menguburkan dulu ya. Selanjutnya adalah sambutan otoritas tempat. Maksudnya gini sambutan otoritas tempat. Karena nanti berhubungan dengan apa surat menyurat kematian karena surat menyurat kematian ini urusannya dengan pemerintah ya. KTP, meninggal, almarhum, sertifikat kematian dan lain-lain. Jadi diharapkan diundang juga otoritas setempat RT RW mengetahui terserah nanti apakah di lapangannya hadir atau tidak yang jelas sudah membuat undangan. Nah, ini ada yang dimaksud dengan sambutan otoritas setempat. Selanjutnya adalah sambutan pihak keluarga. Nah, pihak keluarga ini harus memberikan pandang apa pesan terakhir lah ya. Nah, terakhir adalah tausiah kematian. Tausiah kematian ini biasanya dilakukan oleh sekaligus dengan doa ya dipimpin oleh ustadz. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak kegiatan ya yang jadi prinsip bagi biasanya kematian ini harus ada poin-poin ini. Pihak keluarga itu jelas prinsip ya harus masuk ya. Terus sambutan otoritas pun harus dilakukan ya penguburan jelas dan ini tausiah kematian jelas juga ya karena memang momen dari kematian ini harus menjadi sarana mengingatkan kita ya yang hidup tentunya yang hadir pada saat pemakaman itu bahwa kita juga akan mengalami hal yang serupa. Tentunya dengan kejadian ini menjadi pengingat tentunya ya, pengingat bagi apa? Kita yang hidup ya, makanya setiap keterangan dari Rasulullah misalkan untuk menengok orang yang sakit, mengikuti pemakaman atau mengurus pemakaman. Intinya itu kan semua bagi kita. Ya, ada beberapa poin yang memang Rasulullah mengutarakan supaya kita tetap bersyukur. Ya, ternyata kita masih diberikan umur untuk memperbaiki ya kualitas hidup kita. Kalaupun salah ya kita harus cepat bertobat lah. Karena ternyata ketika diberi sakit atau kematian kita tidak bisa kembali ya. Tobat artinya kan kembali. Mungkin itu harapan Rasulullah untuk apa namanya, coba kalau ada yang sakit atau ada yang meninggal itu kita harus bersegera ya melayat atau menengok. Nah, jadi ini tausiah kematian itu sangat penting ya. Silahkan mau disampaikan oleh ustadznya atau pihak keluarga pun bolehnya. Nah, selanjutnya adalah otoritas juga boleh menyampaikan tausiah kematian. Atau kurang lebih saya poin-poinkan lah ya. Misalkan ketika memberikan sambutan ini ada beberapa poin yang harus disampaikan ya. Pertama mungkin ini biasanya diawali dengan ucapan terima kasih ya. Nanti saya contoh dari pidatonya akan saya kirim di link deskripsi ya. Ini contoh saja. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa diedit lah disesuaikan dengan keinginannya. Jadi saya akan bikin template pidato untuk sambutan. Jadi kalau sambutan silakan mau disampaikan oleh otoritas atau kita sebagai otoritas, sebagai pihak keluarga atau mau tausiah kematian. Jadi poinnya pertama adalah ucapan terima kasih ya kepada yang melayat, terlebih juga pengurus ya dari mengkapani, memandikan, mengkapani, menyolatkan, terus sampai mengantar sampai kubur kan terakhir. Nah, ini kita harus berikan ucapan terima kasih. Terus yang kedua tetangga karena dengan adanya ini kita dengan adanya banyak tamu terganggu kan gitu. Ya banyaklah kita mengucapkan terima kasih dan ya kurang lebih gitulah ucapan terima kasih dulu. Nah, baru yang kedua adalah poin kedua adalah meminta maaf jikalau misalkan almarhum atau kita keluarga selama pengurusan atau almarhum ketika hidup ada kesalahan. Dan kalaupun ada hutang piutang, nah itu juga harus disampaikan ya. Hutang piutang tentunya tidak bisa si jenazah ini tidak bisa mengembalikan. Tentunya ini menjadi waris ya. Waris itu ya harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Ya, jadi ahli waris harus bertanggung jawab untuk apa namanya? Mengembalikan
hutang piutang tersebut. Jadi hutang piutang itu bukan hanya bernilai uang ya, tapi bisa jadi janji, bisa jadi permasalahan yang belum selesai ketika di apa kehidupan. Nah ini bagaimana solusinya supaya tenang si jenazah ya dalam alam penantian karena sudah tidak bisa melakukan tindakan apapun ya coba dengan si pihak yang bermasalah itu diklirkan sampai berapa kalau memang diuangkan kan gitu kurang lebih. Nah itulah hutang piutang. Jadi harus sampai di clear-kan. Ya kita berbismillah ya, bukan ahli waris itu orang yang mampu juga kan. Tapi kita bismillah berusaha untuk menunaikan ya. Nah, itu. Jadi poin pertama ucapan terima kasih, poin kedua minta maaf sekaligus menyambungkan hutang piutang. Yang keempat adalah eh ya tadi tausiah kematian bahwa kita ini akan meninggal juga kan. Kita akan meninggal, mudah-mudahan yang hadir di sini teringatkan dengan momentum ini. Itu saja mungkin poin-poin dari apa namanya? Poin dari pidato ya sambutan. Silakan mau disampaikan oleh pihak otoritas, mau pihak keluarga dan oleh ustadz biasanya di akhir ya sekalian doa.